dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Oh, saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai di Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya Keren, baju keren koko, sekarang nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk emang legenda Nusantara Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya monokrom dan ada tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol sahur. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu. Assalamualaikum. Maaf. Waalaikumsalam. Waduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf saya terlambat datang Pak Ustadz. Kenapa bisa? Karena ada janji di tempat lain. Jadi gara-gara janji di tempat lain, saya jadi tidak bisa memenuhi janji tepat waktu di sini. Saya mohon maaf Pak Ustadz. Kalau misalnya seperti itu boleh nggak sih Pak Ustadz? Biasa juga teman saya. Di mana mau kok? Lagi di sini. OTW. OTW Padahal padahal. dia masih di rumahnya. Waduh. Iya Pak Ustadz. Aduh saya janji nggak akan gitu Banyak lagi. sekali begitu, banyak begitu. Iya. Kadang-kala macet jadi kambing hitam. Kenapa terlambat? Macet. Macet. Padahal masih di rumahnya. Nah, Iya Pak Ustadz saya janji pokoknya nggak gitu lagi. Tapi sebaiknya memang kita nggak banyak berjanji supaya nggak banyak melanggar janji ya Pak Ustadz. bicara soal janji politisi paling banyak janji-janji palsunya. Tapi kan orang sekarang udah Dia bisa bilang- ngebedain mana yang janji mana yang pura-pura Pak Ustadz. Dia bilang, pilih saya. Supaya- Sama-sama kita orang Bugis. Ada masalahmu, ini nomor HP-ku. Telepon 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu Bu, kita kenal. Ada. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Nah Pak Ustadz ini berkaitan dengan janji dan berkaitan juga tema kita di bulan Ramadan ini Pak Ustadz. Ya. Kita kan dijanjikan pahala yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita menjalankan amalan di bulan suci Ramadan. Nah kita pengen tahu nih Pak Ustadz, janji apa aja sih yang diberikan sama Allah dan akan kita dapatkan sebagai umatnya? Oke, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, janji Allah di bulan suci Ramadan. Ya, banyak sekali janji-janji Allah. Yang pertama,
dilipat gandakan kebaikannya. Apa artinya? Kalau di luar Ramadan, ini pahala tidak boleh diangka ya, tapi ini supaya gampang dimengerti ya. Bu ya? Siap. Bilang saya iya. Iya Pak. Malu-malu nih ibunya nih. Jangan-jangan masih ngantuk nih. Ya, supaya gampang dimengerti saya kasih angka. Misal, Baik. contoh, umpama. Ya. Ya, kalau di luar Ramadan pahalanya 5. Oke. Oke? Di Ramadan lipat kali banyak. Lebih dari 5, bisa 20, bisa 50, lipat kali banyak. Belum lagi kalau perempuan. Pahalanya kalau misalnya laki-laki 5, istrinya 10. Ya, lipat kali 2. Kenapa? Karena perempuan paling banyak repotnya kalau Ramadan. Merasa banget langsung betul. Emang iya Pak Ustadz? Coba sama-sama pegawai. Betul. Ya, bangun subuh-subuh. Oke. Sudah itu pergi sama-sama sholat subuh. Sama pahalanya. Pulang sholat subuh, suami sudah itu baring-baring sedikit. Istri cuci piring. Oh, ngurus rumah. Ya toh? Nah, Anak mau sudah sekolah. cuci piring, persiapkan bajunya anaknya. Suami masih tidur. Iya. 6:30 baru suami bangun. Istri sudah rapi pakaian, suami pun sudah mulai rapi. Boncengan. Toh? Boncengan. Sampai sama-sama di kantor. Sama-sama pahalanya. Sebagai pekerja. Pulang, suami. Tidur. Tunggu dulu Bu, jangan juga cepat. Masa langsung tidur Ibu? Nah, perjalanan sampai di pasar ke Limbu. Dia bilang istrinya, Pak, kasih tunggu saya. Oke. Turunlah dia. Masuklah dia ke pasar. Suaminya langsung pulang. Masuklah dia ke pasar. Beli beras. Kelapa. Tangan kiri. Gula. Tuna. Terus jalannya bagaimana? Sudah itu keluar dari pasar. Dilihat dem beca. Naik beca 10.000. Jalan kaki gratis. Jadi Dia pikir lagi 10.000 bisa buang jajan untuk anaknya. Ya toh Bu? Nah, dia jalan kaki lah itu. Susah-susah itu Sampai bawa di semua. rumah suaminya nonton bola. Istrinya langsung masuk dapur. Tak, 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 tak. Ya toh? Siapin buka puasa. Masak kepanasan. Toh? Sudah itu menggoreng. Iya, boleh yang begini, boleh. Kan mencicipi. Jangan begini Bu. Batal. Ya. Itu batal, coba. ya? Sudah itu, sudah disiapkan makan. Istrinya kasihan belum mandi. Tiba waktu buka, istri baru mandi. Pergilah dia ke masjid sama-sama taraweh. Sambil dengar taraweh, suaminya tidak masuk di akal ceramahnya. Dia bilang, tidak baik ceramahnya, dia keluar. Istrinya, meskipun dia tidak suka, dia tidak keluar. Tapi dia ambil Quran. Sambil tadarus, dia dengar ceramah. Sudah itu dia taraweh sama-sama, dapat lagi pahala sama-sama taraweh. Pulang ke rumah, suami langsung tidur. Istri tidak, dia siapkan lagi untuk sahur. Istri bangun, sambil dia tunggu masakannya, dia sholat dulu tahajud 2 rakaat. Dan siapa yang doakan? Bukan dirinya didoakan. Siapa yang didoakan? Anak-anaknya. Panjangkan umurnya anakku. Jadikan anakku soleh dan soleha. Dia tidak doakan dirinya. Kalaupun dia doakan suaminya. Ya Allah, jadikan suamiku setia hingga akhir. Dia tidak doakan dirinya. 24 jam. Apa tidak lebih banyak pahalanya perempuan dari laki-laki? Masya Allah. Cuma Mas Bayu. Cuma habis gara-gara pahalanya gosip. Habis pahalanya gara-gara semua gosip. perjuangan sepanjang hari itu Bisa hilang. habis. Astagfirullah. Gara-gara gosip. Lain kali kita bahas soal gosip ini. Nah, itulah janji Allah, dilipat gandakan kebaikannya. 1. 2, dikabulkan doa-doanya. Masya Allah. Maka Allah bersumpah, saya malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa di bulan suci Ramadan.
Apalagi ada yang disebut Lailatul Qadar. Ada lagi malam Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada 10 bulan. Bahkan ada lagi namanya 10 malam terakhir kita intikaf. Tadi dilipat gandakan pahalanya. 2, dikabulkan doa-doanya. Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Saya kalau datang malaikat tawarika dasat. Sebenarnya kamu mati 2050 pi kamu mati. 2000 pi 50. Tapi kalau kau mati hari ini, Allah ampuni semua dosamu. Langsung saya bilang, hari ini saja. Kenapa? Tidak ada dosa. Daripada 2050 belum jelas. Belum tentu ya. 50-50. Belum tahu. 70-30. Ya kan? Lebih baik mati sekarang. Ampuni Allah. Maka Ramadan Allah hadirkan sebagai bulan pengampunan. Diampuni segala dosa-dosanya. Nah, itulah hadiah-hadiah yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan. Tapi dari semua itu ada hadiah paling besar. Yaitu? La'allakum tattaqun. Jadi Takwa. orang bertakwa. derajat takwa. Kalau sudah derajat takwa, ada lagi hadiah spesialnya. Orang-orang yang bertakwa, janji Allah. Man yattaqillaha. Nah, barang siapa yang bertakwa kepadaku, saya kasih hadiah. Apa lanjutannya? Catain nanti di situ, Ibu. Ya Allahu mahraja. Allah angkat dulu derajatnya. Orang yang bertakwa itu diangkat derajatnya. Ada orang, Bu, kita lihat tidak punya status ekonomi yang kaya, tidak pejabat, tapi orang respect sama dia. Allah yang angkat derajatnya. Masih ingat kan kisahnya Mas Sita, Ibu? Tuh, buruh, pembantu, budak, dibakar satu keluarga, direbus satu keluarga. Tapi karena dia pertahankan imannya, Allah kasih derajat takwa. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium bau harum, dialah Mas Sita dan keluarganya. Karena bertakwa, diangkat derajatnya. Yang kedua, kalau orang bertakwa kepada Allah, dibukakan pintu rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tahu Tahu tuh apa maksud? Bahasa di Makassar. Wow. Wah, Kalau ini di Makassar. tahu. Tahu. Tiba-tiba bisa beli kulkas. Tiba-tiba ada lagi mobil barunya. Ada aja. Dilihat gajinya. Tidak mungkin. Allah kasih pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Diampuni dosa-dosanya. Allah kirim orang bertakwa. Maka bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan dan Allah angkat derajatnya. Maka kasihan kita masuk Ramadan tidak memanfaatkan dengan baik. Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat Dasat, kami akan kembali sesaat lagi. Tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, kami berjanji dari sini, dari Masjid Hajah Sitimang, mudah-mudahan dengan mengikuti program ini kita bisa menambah ketebalan iman kita. Makanya ikuti terus program ini, tentunya hanya di Gaspol Sahur. Saya terbebani nih kalau janji kayak tadi Pak Ustadz. Soalnya gini Pak Ustadz, bicara soal janji, kan Ustadz menyampaikan tadi kalau ada orang yang sudah berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan derajat ketakwaan. Karena itu janji Allah. Nah tapi kalau dilihat Pak Ustadz, mohon maaf izin. Sering sekali, bukannya saya menghakimi, tapi ada yang ngelihat orang yang sudah beribadah, sudah sholat. Tapi ada yang takwa, ada yang balik lagi. Nah kok ada yang mendapatkan janji Allah, ada yang gak dapat. Itulah sebabnya awal puasa itu tadi kita sudah bahas, kita minta pertolongan kepada Allah agar puasa kita ini mampu memperbaiki sifat kita lahir batin. Kalau saya selalu berdoa, ya Allah berikan saya kemampuan untuk menjadikan ibadah ini
memperbaiki diriku dan akhiratku. Ya. Nah sekarang ada orang puasa tapi tekat tukang gosip. Ada orang puasa tapi masih korupsi. Itu sebenarnya dia hanya menahan lapar dan minum. Tidak memaknai puasa yang sebenarnya. Kalau dia memaknai puasa dengan sebenarnya, pengendalian hawa nafsu. Itu puasa kan pengendalian hawa nafsu. Dan yang merusak diri kita ini hawa nafsu. Orang kalau melebihi kemampuannya, hawa nafsunya tidak bisa dikendalikan. Tapi kalau hawa nafsu dia mampu kendalikan, maka hidupnya insya Allah akan terkontrol. Maka Ramadan hadir sesungguhnya pengendalian hawa nafsu. Tapi kan Ibu, puasa ini setan juga berusaha menggagalkan. Katanya diikat Pak Ustadz. Oh itu waktu kita kecil. Oh gitu. Nah Mas Bayu, Heeh. kendaraan setan mengalahkan kita itu namanya hawa nafsu. Kendaraan setan mengendalikan kita namanya hawa nafsu. Senjata ataupun cara setan menyesatkan kita dengan menguasai hawa nafsu. Oke. Nah Ramadan sendiri itu hadir untuk mengendalikan hawa nafsu. Berarti alat, kendaraan, senjata untuk menaklukkan kita Enggak berfungsi. tidak berfungsi. Kenapa? Kita pengendalian hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Oh itu maksudnya. Ada orang puasa tapi tukang gosip. Berarti setan berhasil masuk. Dia bilang diikat itu setan. Waktu saya kecil kan dulu begitu. Oh kalau di luar Ramadan saya takut lewat kuburan. Tapi Ramadan saya berani. Kenapa? Diikat Setan semua ini diikat. setan-setannya. Siapa yang mengikat setan itu sesungguhnya pribadi kita. Biar dia Ramadan tidak puasa, oh subur setannya. Biar dia Ramadan tapi tidak taraweh, setannya besar. Jadi setan diikat melalui apa? Pengendalian hawa nafsu. Bukan bahwa setan diikat-ikat. Siapa yang mau ikat? Kakinya diikat. Saya kebayangnya gitu, tangannya diikat gitu. Pak Ustadz. Ya, jadi Masya itu Allah. makna dari diikat, dibelenggu. Pengendalian Bukan hawa nafsu. ikat tadi. seperti yang kita pahami di kerangkeng, bukan itu. Tapi kendaraan untuk menaklukkan kita, hawa nafsu itu yang kita Ikat. lawan. Kita Dilawan, ikat hawa nafsu tidak itu. berfungsi ya. Nah, Oke. jadi Ramadan ini kita manfaatkan untuk pengendalian hawa nafsu. Biar dia Ramadan tapi nafsunya tetap lepas. Dia tidak berfungsi memperbaiki dirinya di bulan suci Ramadan itu. Masya Allah, dahsyat sekali, luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan kekuatan supaya bisa mendapatkan janji-janji yang Allah berikan. Yaitu pahala yang berlipat-lipat ganda di bulan suci Ramadan ini ya Pak Ustadz ya. Nah kalau bicara soal janji, mungkin gak Pak Ustadz Allah tidak menepati janjinya? Tidak pernah Allah tidak menepati janji. Allah maha menepati janji. Kalau sudah Allah janjikan, misal, ud'uni astajib lakum. Itu janji Allah. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Pasti Allah tepati. Nah ada seorang istri berdoa kepada Allah. Ya Allah mudah-mudahan suami saya setia, nggak ngelirik-lirik. Kawin lagi Pak Ustadz. Berarti Allah kabulkan. Oh ini tidak cocok jadi suamimu. Oh. Daripada kau sama terus suamimu ini, kau menderita sakit hati, kering kerontang, mata. Allah sayang ibu, Allah sayang ibu. Pisahkan dia. Ini laki-laki pezina, ini laki-laki tukang tipu, ini laki-laki pejudi, ini laki-laki penarkoba. Tidak cocok untuk wanita muslimah. Bu, saya berikan kamu jalan, silahkan kau pisah. Karena tujuan pernikahan itu adalah ketentraman jiwa. Boleh enggak bertahan? Boleh. Tapi kalau tidak ada ketentraman jiwa, habis waktu hanya untuk bertengkar. Maka Allah sayang. Biarlah diambil wanita yang cocok buat dia. Ustadz, suamiku jelek. Mukanya juga jelek. Sifatnya juga jelek. Ya itulah takdirmu. Jodohmu bu. Kenapa? Karena Allah maha tahu. Karena kalau suaminya ibu cakep, nanti dia malu jalan sama ibu. Kenapa bisa bu? Ustaz, karena ibu juga
Sama. Bukan saya, bukan dia sendiri. Allah kasih itu porsi sesuai. Ya, jadi hidup ini mengajarkan, puasa ini mengajarkan kepada kita untuk selalu sangka baik. Bersangka baik pada Allah. Sangka buruk itu kendaraan setan. Kenapa begini? Kenapa begini? Sangka buruk kepada Allah. Andai saja Allah ajak kita bicara, dia akan bilang, Saad, kenapa kau sangka buruk terus sama saya? Saya kasih kau gigi 32, tidak perlu kau bayar. Saya kasih kau napas, tidak perlu kau bayar. Saya kasih kau jantung, tidak perlu kau bayar. Saya kasih kau semua, bukan itu saja. Saya tutup kau punya keaib dan kekurangan. Masa kau sangka buruk? Cuma kita selalu sangka buruk. Tuhan, kenapa begini hidupku? Karena Allah sayang ibu. Nah saya orang baik. Baik bagaimana ibu? Ibu kalah baik Rasulullah. Rasulullah manusia paling baik. Itu pun beliau diberikan ujian dan cobaan. Jadi jangan pernah sangka buruk. Puasa ini menghilangkan sakwa sangka. Sangka buruk. Bagaimana aplikasinya Ustadz? Mulai dari suami. Jangan selalu sangka buruk sama suami bu. Pasti tidak tenang. Saya lihat suamimu bonceng cewek. Cantiknya. Berarti suamiku lagi ojek. Nganter orang. Nganter kerja. Orang. Kan tambahan. Benar. Itu namanya sangka baik. Telepon tidak dijawab. Berarti suamiku lagi sholat duha. Masya Allah. Tapi kalau ibu sangka buruk, ada lagi cewek, ada lagi. Tidak bisa tenang. Maka Ramadan ini sangka baik. Sangka baiknya, kenapa sih Allah larang kita makan? Kenapa sih Allah larang kita minum? Sangka baik. Berarti dari sangka baik itu baru kita tahu. Puasa ternyata siklus tubuh itu perlu dinormalisasi. Dan itu adalah dengan cara puasa. Mau lihat buktinya bu? Pernah dioperasi? Pernah. Atau keluarga tak pernah dioperasi? Disuruh puasa itu? Iya betul. Besok pagi mau dioperasi, malam mulai jam sekian, jangan makan ya. Kalau ibu mau periksa lab, itu dibilang jangan mau makan. Ternyata puasa itu salah satu cara supaya Allah membersihkan tubuh kita. You understand? Yes. Excellent. Thank you very much. Dahsyat sekali. Luar biasa. Mari sama-sama di program ini kita mengajak semuanya nih sahabat Dahsyat dimanapun Anda berada. Dengan mendengarkan petua Ustadz tadi, sama-sama kita imani janji-janji Allah yang menjanjikan pahala berlipat-lipat ganda di bulan suci Ramadan ini. Kita akan lanjutkan saat lagi dan akan kita berikan kesempatan buat jamaah untuk bertanya langsung kepada Ustadz Dahsyat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Menemani Anda menikmati santap sahur, kita lanjutkan kembali di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Tema kita hari ini adalah bagaimana mengimani janji-janji Allah di bulan suci Ramadan. Dan sekarang saya mau menepati janji nih untuk memberikan kesempatan kepada jamaah yang hadir untuk bertanya. Silakan, yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Sebelah kiri dulu ya Bu ya. Silakan Ibu, boleh berdiri, mendekat. Dan saya ada bikisan nih dari Ustadz juga nih. Ini Ya. Pak Ustadz. Nih. Biar dulu bertanya dulu, Iya, bertanya biar dulu. adil gini Pak Ustadz. Ini kotaknya kasih dia, isinya buat saya. Adil itu. Itu janji-janji palsu. Oh ini bagus nih Pak Ustadz. Bagus warnanya. Ini coklat. Coklat ini ya? Iya betul. Ya coklat batu merah. Coklat batu merah. Batu bata. Ya silakan Ibu, nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama- wabarakatuh. Maju Bu, nanti jatuh Bu. Maju. Nanti jatuh Ibu, Ya. ujung banget. Ya, Nama saya Dewi dari Muslimat NU PAC Tamalan Rea. Tinggal di BTP.
Ya. Terus yang saya ingin tanyakan yaitu seperti tadi Pak Ustadz bilang bahwa salah satu keistimewaan di bulan Ramadan adalah bulan penuh pengampunan. Jadi yang saya bertanya, apakah janji Allah kepada hambanya ketika kita bersungguh-sungguh bertaubat di bulan Ramadan ini? Ya, Oke, baik. sekian Pak Ustadz. Ya, silakan ke. Oh, ada hadiah. Terima kasih banyak Ibu. Gajah duduk. Silakan menikmati sarung gajah duduk. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Terima Mike. kasih. Bu. Oh ya, biar Udah benar. Bu, ada isinya nggak? Oh ya, ada. Nah, kalau orang sungguh-sungguh bertobat, apakah Allah ampuni? Pasti. Janji Allah, innallaha yuhibbut tawwabina. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Bukan cuma diampuni, tapi dicintai. Itulah hebatnya Allah. Beda sama manusia. Kalau manusia ibu minta maaf, masih ada tapinya. Contoh, Ustadz, maafkan saya Ustadz. Nah, dulu waktu ikut ke pilkada kalaki, saya itu janji-janji palsu ya Ustadz. Saya bilang, oke Bu, saya maafkan kita, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Ah. Masih ada tapinya. Oke, saya maafkan kau, tapi jangan lagi kau saya lihat ya. Tapi Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Datang anak muda, ya Rasul, saya berdosa. Kata Nabi, tobat kau. Tapi kuulang lagi, tobatku lagi. Kuulang lagi, tobatku lagi. Dosaku banyak kalau gitu ya Rasul. Kata Nabi, dosamu banyak, ampunanku Allah jauh lebih banyak. Maka bertobat. Cuma apakah semua tobat diampuni? Tobatan nasuha, bukan tobat ibu hamil. Tobat ibu hamil. Ini lihat ibu hamil kalau tobat melahirkan. Tobat itu. Tobat mak. Nggak mau lagi saya hamil Pak. Terakhir ini. Akhirnya keluar. Terakhir. 5 bulan kemudian. Bukan tobat begitu. Itu tobat ibu hamil ya Pak Ustadz? Tobat ibu hamil. Tapi tobatan nasuha. Bagaimana ciri-cirinya tobat yang benar-benar tobat? 1, menyesal. Duh, saya salah betul. Saya hilap, saya salah betul. 2, mengakui. Jangan lagi bilang, bukan saya tapi biar deh terpaksa. Enggak, itu namanya enggak mengakui. Yang ketiga, tidak mengulang. Jadi kalau ibu bertobat dari gosip, enggak ulang lagi. Ya. Yang ketiga, keempat, yaitu ganti dengan kebaikan. Bagaimana cara mengganti kebaikan? Kalau ibu selama ini suka gibah, syaratnya menjadi 5. Minta maaf sama yang bersangkutan. Kalau kepada Allah 4 saja ini syaratnya Mas Bayu. Menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan. Ganti kebaikan. Misal, selama ini saya bakil. Enggak bayar zakat, enggak mau sedekah. Ya. Saya dengar ceramah bahayanya orang menyalahgunakan zakat, bahayanya orang enggak bersedekah. Saya sadar. Maka ketika saya sadar itu, saya tobat. Pertama saya akan ucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sudah itu maka saya ambil hartaku yang wajib saya zakatkan. Ganti dengan kebaikan. Maka selain zakat saya bersedekah. Memperbanyak kebaikan-kebaikan. Selama ini ibu jarang beribadah. Setelah bertobat maka ibadahnya diperbanyak. Sholat rawatibnya penuh. Sholat sikir-sikirnya banyak. Tadarusnya diperbanyak. Itu namanya mengganti kesalahan dengan memperbanyak kebaikan. Tapi kalau kepada tetangga, agak susah tobatnya nih Bu. Kenapa Pak Ustadz? Karena harus minta ridha sama tetangga. Harus ketemu berarti? Harus ketemu. Sudah lebaran ibu datang. Assalamualaikum. Tutup. Nah, datang lagi besok. Tutup. Datang lagi besok. Kasih lihat oleh-oleh. Assalamualaikum. Dia buka, ada oleh-oleh. Nah, baru minta, Bu,
Ada dulu hilang itu kembang apa itu kembang cinta. Ada pernah itu yang bunga apa itu? Hah? Ya, gelombang cinta. Ada yang hilang itu satu pot dulu di rumah Ibu. Saya ambil Ibu. Itu syaratnya Ibu harus mengakui. Ngaku ke orangnya Pak Ustadz. Syarat berikutnya kembalikan gelombang cintanya. Sudah mati, Ya, kalau udah mati ya gantikan. beli. Gantikan. Ganti bilang baru. Kecuali dia bilang saya rela dan saya sudah ikhlaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, saya hilap ini Bu. Suami tak dulu itu 2 bulan lalu naganggu Kak Ibu. Saya tergoda Ibu. Aduh, maafkan saya Ibu. Nah bilang tetangga tak, enggak apa-apa. Karena suami tak juga bulan itu naganggu Kak juga. Suaminya saling gagal. Tadinya mau minta maaf jadi musuhan lagi dong. Makanya kalau Allah janji saya ampuni dosa-dosa hambaku. Pasti Allah ampuni. Cuma kan setan tidak ikhlas lihat kita. Maka keluar Ramadan dia goda lagi kita. Akhirnya kembali lagi menjadi pembuat dosa. Tapi jangan putus asa, tobat aja. Tobat terus. Soal diterima tidaknya, tawakal ilallah, berserah diri kepada Allah. Kalau ibu bertobat ada harapan diampuni. Tapi kalau ibu tunda dan tidak lakukan, tidak ada harapan untuk dapat ampunan. Masya Allah, dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa istiqomah dalam bertaubat. Jangan ya tadi tuh taubat orang hamil, taubat ibu hamil lagi ya Bu ya. Tapi benar-benar taubat nasuha gitu yang tidak mengulangi. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Silahkan sebelah kanan boleh bangun berdiri ke sebelah sini Ibu. Silakan Ibu. Ya. Nah ini Pak Ustadz ada hadiahnya. Buat beliau sebutkan namanya Ibu dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sarung tenun gajah duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sumarni dari Muslimat NU PAC Tamalandria. Masya Allah. Ya. Tapi Pak Ustaz, Yeah. ketika Allah menjanjikan sesuatu, ada yang langsung dikabulkan dan ada juga yang tidak langsung dikabulkan. Padahal sudah rajin beribadah, sholat, berdoa dan iftihar. Pertanyaannya, apa yang Allah janjikan kepada orang yang rajin beribadah tetapi doanya tidak dikabulkan? Makasih Pak Ustaz. Terima kasih. Pak Ustadz. Woi Pak Ustadz. Sudah aku kabulkan. Adakah isinya? Masya Allah. Adakah isi? Coba. Ya, coba lihat. Ada dong, masa tidak ada isinya? Oh. Wih, Masya Allah. cantik ini warnanya. Khas Nusantara. Ini kapan namanya merah maron. Terakot. Merah maron ya. Ini yang pakai sarulkan yang menyanyi kucu kucu kute. Itu Maroon Ini. 5 beda lagi. Ya. Itu band Pak Ustadz. Ya, oke. Terima kasih Ibu ya. Jangan lupa doakan terus Ustadz Dasat Latif supaya saya kasih sarung lebih banyak lagi. Amin. Terima kasih Bu. Boleh silakan kembali. Nah kalau Oke. tadi pertanyaannya kan kalau orang yang bertaubat Allah akan mencintainya. Itu janjinya Allah. Nah kalau misalnya doa yang tidak dikabulkan apa jangan-jangan Allah tidak menepati janji? Jangan dijawab dulu ya Pak Ustadz. Ya, Mau dijawab sekarang ya? setelah pesan berikut ini. Siap kalau begitu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Pak Ustadz kita lanjut menjawab pertanyaan Ibunda tadi. Ada doa yang sudah dipanjatkan, sudah jadi orang baik. tapi Banyak kok ibadah. Banyak ibadah tapi nggak dikabulkan. Aduh, gue banget gitu loh. Nah, anak milenial nih. Itu bahasa Jakarta. Kalau di sini deh, saya lalomu itu. Saya lalu. Artinya gue banget. Oh gitu. Saya sekali mi itu, saya mi kena ini, saya mi ini. Saya banget nih Mi. Ini. Saya Mi. Saya
Bagus ibadah waktu itu. Kan? 2014 kan ikut Kapil Wali Makassar Bu toh. Masih ingat Ki? Iya toh? Waktu itu 10 pasang calon. Kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suarana. Ya Bang Pak, Iya toh? namanya pemilu ya begitu. Saya protes, ya Allah kenapa kok enggak? Saya berdoa, saya tahajud, saya sosialisasi. Iya toh? Oh Allah tahu, dah saat zaman kau jadi wali kota, setengah mati kau hormat. Datang Kapolres, siap komandan. Datang Pak Jenderal, siap Pak Jenderal. Saya baru-baru dari Amerika, Kemarin. Los Angeles. Ibu-ibu tahu Los Angeles? City of Angel. Tahu ibu? Taluk baru belok kanan. Nah bu, ibu, Mas Bayu, itu orang Amerika, kalau dia hormat kan begini. Iya betul, kakinya digituin. Ini. Lihat dari Saya film-film. tanya, kenapa dia begini? Dia bilang, semua untuk negara. Oh begini. Kita tolak semua Maksudnya untuk semua negara. Oh. Semua untuk negara. Kalau kita begini, kenapa? Semua untuk kantong. Enggak dong. Enggak gitu. Ngarang nih Pak Ustadz nih. Dengar ibu, ini saya bilang ya Allah, kenapa kau enggak kasih jadi wali kota saya? Allah tahu, jamaah kau saat. Kalau datang Kapolda, setengah mati kau hormat. Siapa jenderal? Datang presiden, siapa presiden? Kau jadi ustadz. Sekarang saya jadi ustadz Bu, semua hormat sama saya. Masya Allah. Allah kasih yang terbaik. Masya Allah. Jangan pernah sangka buruk. Contoh lagi Bu, saya sholat, saya rajin berdoa, saya bekerja, saya cari nafkah, enggak ganggu orang. Saya sholat duha setiap pagi, saya berdoa, ya Allah berikan saya pesawat pribadi. Tahu jadi pesawat pribadi Bu? Itu pesawat saya punya. Kalau Allah kasih ke itu langsung, bulan depan langsung kada kasih, Allah menyiksa saya, bukan menyayangi saya. Kenapa? Pasti Allah bilang, jangan kau pesawat Ustaz. Kalau ada pesawatmu, di mana aku parkir? Benar juga. Di Iya rumah toh? nggak muat. Kalau ada pesawatmu, apa uangmu bayar pajak? Gaji pramugari, gaji kaptennya, apturnya. Maka Allah bilang, saya sayang kau, mobilmu saja saya kasih kau. Jadi kalau ada ibu minta, jangan sangka buruk. Berarti yang kita minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini suamiku beli mobil. Malah jual motor. Allah tahu kalau ada mobilnya suami, tabrakan. Maka Allah sayang ibu. Jangan pernah sangka buruk dalam doa. Ramadan ini silakan minta. Tapi kalau tidak dikasih sangka baik, berarti yang kita minta tidak baik. Banyak sekali pengalamanku soal ini saya Bu. Banyak sekali. Nanti saya tahu. Belakangan taunya ya Pak Ustadz ya. Ini Jawabannya rupanya. misteri. Iya, Allah tahu. Masya Allah. Bisa jadi juga doa kita ditunda. Ya toh? Bu, tahu Prabowo? Ya. Prabowo. Hah? Sejak 2014 ikut Pilpres. Ya toh? Kapan Allah kasih? 2024. 2024. Coba. Tahu Munafri. Ya wali kota terpilih. 3 kali ikut. Kalah. Baru pindah sekarang. 2024. Ditunda. Jangan bilang tidak dikabulkan. Ditunda. Yang ketiga, bisa jadi yang ibu minta diganti yang lain. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya mobil. Allah tahu kalau ada mobil dia pakai suamimu selingkuh. Sudah, saya tidak kasih kau mobil, saya jadikan anakmu penghafal Quran. Itu, jadi jangan pernah sangka buruk. Minta. Allah kasih yang lain. Ibu, ada anak tak SMP. Minta dibelikan motor balap. Ibu kasih enggak? Ibu kasih enggak? Kenapa? Bahaya buat dia. Tapi ibu ganti apa? Nah, jamu ko motor saya belikan ko laptop. Kau pakai belajar. Itu namanya dikasih dalam bentuk yang lain. Jadi periksa kenapa suamiku ini? Kenapa bisa ini suamiku? Karena kalau yang lain tidak baik buat ibu. Baik dulu. Berarti baiknya sampai di sini. Kenapa dia pisah Ustaz? Berarti takdir jodohnya yang baik hanya sampai di 2024. 2025 ganti casing.
Ganti casing. Ya, jadi selalu sangka baik. Apa yang Allah janjikan pasti. Cuma kadangkala akal kita belakangan baru mengerti. Oh, pantas. Oh, pantas. Ya ketawa saya serius ini. Pak Ustadz, tapi supaya dapat hikmah seperti itu, supaya bisa dapat pelajaran dari setiap kejadian, pada saat itu terjadi kan kecewa. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika baru sadar ucapkan astagfirullah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ya Allah ampuni saya, hambamu yang bodoh ini. Ya Allah bimbing saya untuk tidak selalu sangka buruk kepadamu ya Allah. Minta pertolongan Allah. Karena hati pengendalinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahsyat sekali. Baik, Allah selalu menjanjikan yang terbaik buat umatnya. Dan di bulan suci Ramadan ini marilah kita sama-sama menguatkan keimanan kita. Selalu bersangka baik bahwa setiap doa insya Allah akan dijawab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menutup sesi di episode pertemuan kali ini, mohon petuahnya buat kita semua Pak Ustadz berkaitan dengan janji-janji Allah di bulan suci Ramadan. Monggo. Oke, anak-anak sekalian, saya akan berikan kamu laptop. Saya akan berikan kamu juga gamis. Saya juga akan memberikanmu sarung gajah duduk. Syaratnya, kamu belajar. Syaratnya, perbaiki akhlakmu. Syaratnya, kamu harus rajin bekerja. Kalau syarat ini terpenuhi, pasti saya kasih. Allah bilang, Ramadan saya ampuni dosamu. Saya kabulkan doa-doamu. Saya lipat gandakan segala kebaikanmu. Aku angkat kau menjadi orang-orang bertakwa. Syaratnya tadi. Perbaiki puasa, ibadahnya baik, dia taraweh, dia witir, dia zikir. Loh, kok ada orang dijanji tidak dapat? Karena dia tidak memenuhi syarat tadi. Allah sudah bilang ini aku kasih kau ini. Tapi ada syaratnya ikut ke lomba di sini. Ternyata dia tidak ikut lomba mau dapat hadiah. Wah itu tidak adil namanya. Selama kita melakukan kebaikan, maka janji Allah pasti Allah kabulkan. Wallahu a'lam bisawab. Dahsyat sekali, luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan juga bisa mendapat pertolongan dari Allah. Sehingga apa yang dijanjikan Allah benar-benar kita rasakan di bulan suci Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Pak Ustadz terima kasih banyak Terima atas kasih Mas Bayu, petua-petuanya. terima Pak Ustadz. kasih. Terima atas kasih nasihatnya. ibu-ibu muslimat PC, PAC. PAC, PAC. Muslimat NU cabang Tamalandrea. Tamalandrea. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan semuanya tetap bersemangat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Tetap bersemangat mengejar pahala untuk mengejar berbagai janji Allah yang sudah diberikan. Dan salam buat keluarga di rumah. Akhir kata kami dari Masjid Hajah Sitimang Kota Makassar pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah besok kita berjumpa kembali. Tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.